Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Kembali lagi dengan aku Molly. Saya Tajli. Di acara Selamat Sore Medan seperti biasanya di pukul 17 waktu Indonesia Barat, kita bakal membacakan 3 berita menarik hari ini yang ter-up to date bersama dengan para reporter kita yang sudah standby, ya kan Bang? Ada berita pertama dari kawasan Sergei ya. Sergei, tebing tinggi. Tebing tinggi. Ya. Kok bisa ke Sergei? Apa itu? Ada kasus apa di Sergei? Karena dekat, wartawannya sama. Boleh lah. Iya. Baiklah, jadi kasus pertama ini langsung aja kita bacakan nih. Gak usah basa-basi ya. Gak usah. Gak mau basa-basi enaknya ya. Oke, jadi Tribuners, ini berita pertama. 5 pasangan remaja yang belum menikah diamankan Satpol PP Kota Tebing Tinggi saat menggelar razia nih. Jadi razianya itu pada hari Selasa 24 Januari 2023 dini hari. Jadi 5 pasangan remaja itu diamankan di dalam kamar sebuah penginapan dan kamar kos-kosan di Kota Tebing Tinggi. Bisa tiba-tiba ada razia ya? Ya udah lama kayaknya Nggak ada raja. Biasanya kan kalau raja gitu kan mau dekat Lebaran. Mau Ramadan. Iya, Ramadan kok Lebaran sih. Penyakit masyarakat, operasi pekat gitu kan. Terus kenapa tiba-tiba ya ada razia ya? Mungkin sudah marah. Dan katanya kan ada laporan dari masyarakat. Nah kemudian di antara yang digrebek ini ada yang nelpon backingnya. Maksudnya kayak mana tuh Bang? Kan digrebek remaja ini, tiba-tiba dia nelpon, entah siapa saudaranya lah, mungkin aparat gitu kan. Bawa powernya. Minta pertolongan. Terus dia mengaku di situ dia dikasarin sama petugas. Nakal. Nggak tahu benar-benar dikasari atau enggak, nanti kita tanya reporternya. Oke. Jadi ini 5 pasangan bukan suami istri ini ditemukan di dalam kamar hotel dan kos-kosan bersama pasangannya. Pada saat razia tersebut, seorang pasangan yang tidak terima diamankan petugas berusaha melawan. Itu dia ya Bang? Kemudian menelpon kerabatnya agar tidak dibawa oleh petugas. Mungkin udah lebih ke malu kali ya. Iya, karena kan panik tuh. Lagi enak-enak misalnya kan. Tiba-tiba bisa jadi cuma tidur loh Bang, numpang tidur gitu kawannya. Aku nggak pernah soalnya. Iya, cuman kan istilahnya berhubung itu bukan suami istri tapi tetap lawan jenis, tetap salah ya itu kan. Staycation lah ya ibaratnya. Pernah digrebek? Enggak, alhamdulillah ya Allah. Molly kan anak baik-baik. Iya. Selain itu, untuk diberi pembinaan, petugas juga meminta keluarga remaja yang diamankan untuk menandatangani surat pernyataan sebelum diserahkan ke keluarga masing-masing. Jadi itu ya dilakukan pendataan. Biasanya dibuat itu memang selalu razia kayak gitu Bang? Iya, didata. Buat perjanjian. Itu supaya didata, ini anaknya pernah ketahuan nih di razia gitu. Tidak mengulangi lagi, kemudian disuruh datang orang tuanya buat perjanjian kayak gitu. Ih, malu kali. Kok bayangin orang tua aku datang gitu. Bayangkan kita dulu sekolah ngambil rapot nilai jelek, datang orang tua aja malu, takut-takut kan. Konon lagi yang kejadian kayak gini ya kan. Iya. Ini ada videonya nih Tribuners. Jadi kita saksikan dulu video berikut ini. Bang, permisi. Di sini? Nggak ada, Bang. Sudah ikut ya? Iya, kalau juga ke TV-nya. Orang mana, Bang? Masih sekolah? Enggak, Bang. Udah ikut kantor dia, diperiksa. Iya. Akan. Mau kemana, Kak? Dipegang. KTP kakak ada bawa. Pegang itu. Pegang keluar. Jangan lari. Kita mau cek. Udah kemana ini? Kantor. Masih ada barang-barang lagi enggak ada? Enggak ada, udah ya. Dompet apa segala macam? Ada. Handphone udah kan? Handphone, dompet. Pegang nomor itu. Malam ini kita melaksanakan razia hotel rumah kos yang diduga dijadikan tempat maksiat di wilayah pemerintah Kota Tebing Tinggi. Hasilnya kita malam ini menemukan sekitar 5 pasangan yang tidak resmi. Ini dilakukan dalam rangka apa? Ini dalam rangka maraknya banyaknya laporan dari masyarakat tentang banyak kegiatan asusila yang terjadi di kos-kosan dan hotel-hotel yang berada di lingkungan pemerintah Kota Tebing Tinggi. Nah, itu adalah video proses pada saat rajianya ya Bang. Jadi subuh-subuh tuh kayaknya ya. Iya, lagi. Coba Abang bayangin Abang lagi tidur. Kan udah capek nih ya kan istilahnya kok dini hari itu kan kayaknya udah selesai lah mungkin ya.
Capek. Terus Dan tidur. kami dulu sebagai wartawan itu sering diajak dinas sosial, Satpol PP untuk ikut grebek. Itu loh mungkin salah satunya ini kan wartawan kita juga ikut, makanya Iya. ada video ini. Biasa wartawan pun paling depan karena kemaruk itu kan. Oh, mau tengokin ya lagi ngapain Iya, gitu. Bantu dobrak pintu. Kayaknya ini udah terbiasa ngikut nih. Udah pernah Bang ngikut? Pernah lah. Terus pernah nampain kayak Susah kali diketok nggak mau buka, diketok nggak mau buka. Jadi? Akhirnya kami dobrak rame-rame, ada 3 orang tuh yang dobrak. Dobrak. Terus Laki-laki 2 orang. kenapa nggak dibuka aja, tinggal bilang kawan, geblek. Iya, sial kali, Bang. Betul nggak? Iya, awak udah ekspektasi awak, ada pemandangan indah ini. Rupanya Seharusnya kan logikanya kalau laki-laki sama laki, slow aja kita, kan. capek aku Bang, lagi numpang tidur rumah kosan kawanku, bisa gitu kan. Itu di Iya. hotel apa kos? Di hotel. Hotel mungkin kayak baru dari Brastagi kan, ada aja loh alasan yang bisa Iya. Ini mungkin lagi style mau pakai baju kan. lucu sih itu, astaga. Baiklah Tribuners, ini kita langsung aja panggil reporter kita nih, ada Anugrah. Halo Bang Anugrah. Halo Bang Fazli dan Kamoli. Halo halo, Bang. selamat Itu sore. Bang, aku mau nanya dulu di awal nih. Itu yang videoin Abang langsung apa Abang dapat videonya nih? Ada yang aku videoin langsung, ada juga yang dapat karena agak telat semalam karena terlalu malam gitu. Oh, jadi ada ikut ya pada saat razianya nih, Bang Anugrah? Ada ikut? Iya, Oke. ada. Itu waktu saat razia itu seperti apa sih Bang suasananya, dan juga Iya. Satpol PP sendiri apa aja, kenapa sampai melakukan razia seperti ini? Nah, oke, baik Kamoli dan Bang Fazli. Jadi memang semalam ada dilakukan razia ya di sejumlah hotel Melati begitu, dan juga kos-kosan yang ada di Kota Tebing Tinggi. Malam itu digelar pada hari Senin sampai Selasa dini hari di Kota Tebing Tinggi. Nah, semalam ada 5 orang yang kemudian diamankan. Mereka itu merupakan pasangan yang kedapatan di dalam kamar kos-kosan dan di hotel kelas Melati yang ada di Kota Tebing Tinggi. Nah, memang semalam itu mereka digerebek itu yang selain bersama pasangan juga tidak membawa identitas seperti KTP ya. Dan mereka itu kemudian digiring ke kantor Satpol PP Kota Tebing Tinggi. Nah, ini dasar dari razia ini dilakukan karena memang ada sejumlah laporan dari masyarakat kepada pihak Satpol PP itu mengenai banyaknya kegiatan-kegiatan asusila yang dilakukan oleh kalangan remaja begitu ya Kak, khususnya. Dan semalam memang ditemukan ada 5 orang yang kedapatan di dalam kamar hotel dan kos-kosan yang ada di sini. Kemudian mereka digiring ke kantor Satpol PP. Namun semalam ketika razia tersebut ada satu pasangan yang semalam mencoba melawan ya, mencoba melawan petugas dengan mengatakan kalau dia itu tidak melakukan apa-apa, kemudian tapi pada saat itu dia tidak membawa identitas seperti KTP. Kemudian Satpol PP meminta agar dia mengikuti petugas ke kantor, namun dia menolak dan menelpon kerabatnya begitu. Kita nggak tahu apakah kerabatnya itu seorang petugas atau yang lain-lain, namun yang pasti dia menelpon dan meminta agar dia itu dikawanin begitu, di backup agar kerabatnya itu datang untuk menemui dia ketika Satpol PP melakukan razia. Nah, namun semalam memang tadi tidak ditanggapi oleh petugas, meskipun dia mengatakan kalau dia mengalami kekerasan karena didorong oleh Satpol PP. Namun itu dilakukan karena memang orang yang kedapatan itu tidak kooperatif ya mengikuti arahan. Oh, memang termasuk ada didorong gitu ya Bang? Ya, karena memang sempat memaksa masuk ya petugas, karena memang dia tidak mau membuka kamar tempat dia menginap begitu. Namun setelah dilakukan perbincangan, kemudian Satpol PP membawa dia ke kantor untuk kemudian didata dan dipanggil orang tuanya. Begitu Kak Moli dan Bang Fazli. Oke. Anugrah, apakah aktivitas yang marak itu aktivitas prostitusi komersil atau hanya pasangan-pasangan dari orang-orang yang berpacaran di lokasi tersebut?
Nah, sampai sejak semalam ya tidak ada ditemukan yang komersil yang begitu seperti wanita-wanita panggilan begitu. Namun ini lebih menjurus ke orang-orang yang punya hubungan begitu antara pria dengan wanita, namun mereka tidak memiliki dokumen terkait pernikahan begitu ya. Jadi memang ini benar-benar orang yang dirazia ini bukan pasangan suami istri, melainkan pasangan kekasih Bang Tajli. Dan itu yang kemudian membuat Satpol PP kemudian menggiring mereka ke kantor Satpol PP. Jadi semalam selain diberi pengarahan, kemudian juga diberi pembinaan dan kemudian dipanggil orang tua atau keluarganya ya untuk menjemput mereka di kantor Satpol PP dan menandatangani pernyataan kalau perbuatan yang sama tidak akan dilakukan oleh orang tersebut. Begitu Bang Tasli. Oke, itu Bang, semua orang pasangan yang dirazia itu sudah keluar dari kantor Satpol PP atau masih ada yang tertahan nih di kantor? Nah, sampai sejauh ini memang sudah keluar ya, karena memang mereka itu dipanggil keluarganya semalam. Jadi persyaratannya itu harus menunjukkan identitas seperti KTP dan yang lain-lain. Kemudian mereka disuruh membuat pernyataan dan kemudian disuruh perwakilan keluarganya untuk menjemput mereka ke kantor Satpol PP dan mereka sudah dipulangkan ke keluarga masing-masing. Kemudian juga Satpol PP meminta agar keluarga turut membina orang-orang yang terjaring dalam razia ini karena agar tidak mengulangi hal yang sama. Begitu Kak Molly. Oke, Abang ada sempat wawancara dengan pihak keluarganya nggak sih terkait razia ini? Bagaimana tanggapan dari pihak keluarga sendiri, Bang? Dari keluarga sendiri tidak ada ya yang mau diwawancarain karena mereka juga sangat malu dengan kejadian ini gitu karena mereka itu terjaring dengan pasangannya masing-masing begitu. Jadi mereka tidak mau dan hanya datang kemudian menandatangani dan mengikuti apa yang disampaikan oleh pihak Satpol PP. Begitu kamu. Bang, untuk usianya kisaran dari berapa sampai berapa aja tuh Bang yang terjaring, Bang? Nah, ada yang usia ada dari ada remaja sekitar 19 tahun, kemudian ada juga yang sudah hampir 40 tahun begitu Kak Kamoli. Semalam ada orang pria dengan usia 38 tahun yang juga turut diamankan dengan kekasihnya. Begitu Kamoli. Udah ada juga yang udah cukup umur untuk nikah tapi masih terjaring razia ya. Ternyata. Baik Bang, apakah ada informasi Satpol PP akan melakukan hal serupa nih di beberapa tempat atau ini memang karena aduan saja makanya dilakukan razia seperti itu Bang? Nah, menurut rencana memang kalau misalnya hal yang sama ya, berdasarkan dari keterangan warga, ini juga masih masif, kemungkinan pihak Satpol PP akan kembali melakukan razia rutin untuk ini mengantisipasi tindakan-tindakan asusila ya yang terjadi di Kota Tebing Tinggi karena memang sejauh ini banyak warga yang protes, khususnya mereka yang tinggal di tempat-tempat yang dekat kos-kosan, kemudian juga hotel-hotel kelas melati yang banyak kegiatan-kegiatan seperti ini yang dikhawatirkan bagaimana nanti untuk mencegah reaksi warga yang nantinya mencoba untuk melakukan razia sendiri dan ini nanti belum tentu bisa kondusif. Jadi hal itu yang kemudian diantisipasi oleh pemerintah Kota Tebing Tinggi termasuk orang Satpol PP yang kemudian melakukan razia tadi malam. Namun memang sejauh ini belum ada informasi tambahan kapan akan dirazia lagi. Namun tadi pihak Satpol PP berjanji akan melakukan rutinitas razia kalau misalnya tidak ada pengurangan aktivitas seperti yang disebutkan itu, Kamoli. Oke deh kalau gitu. Baik, terima kasih Bang Anugrah atas laporannya Bang. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore. Selamat sore Kamoli dan Bang Tajli. Ya. Nah itu dia ya. Ternyata memang ada aduan juga dari masyarakat ya. Memang itu kan salah. Nggak boleh dong kita melakukan hal seperti itu ya kan Bang? Iya. Tidak sesuai dengan norma-norma ketimuran ya. Baiklah, kalau gitu Tribuners kita langsung lanjut ke berita kedua ini. Berita kedua ini berita duka. Benar sekali Bang. Jadi seorang pengendara motor tewas setelah ditabrak kereta api arah Binjai Medan di perlintasan Jalan Pantai Timur Kecamatan Medan Helvetia. Dan Molly tahu nggak? Ini mantan rekan kerjaku. Serius Bang, rekan kerja di mana? Di Sumut Pos. Beliau wartawan.
Kalau nggak salah manajer apa gitu dulunya, pemasaran atau apa gitu. Sampai sekarang masih di Sumut, Bos. Nah itu aku nggak tahu karena secara langsung aku nggak kenal. Tadi Oh, dapat cuman informasinya bahwasannya tahu mereka- orangnya yang iya. mana gitu ya. Tribuners, ini kejadiannya terjadi pada hari Selasa 24 Januari 2023 siang. Pengendara motor tersebut bernama Rosber Sitohang, berusia 47 tahun, warga Jalan Benteng, Kecamatan Medan Marelan. Menurut Kepala Lingkungan 2 Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Hitorus Demson Sitorus, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 11:55 waktu Indonesia Barat. Ini kejadiannya udah hari ini ya, Bang? Hari ini Tadi siang baru aja berarti ya. Iya. Jadi saat itu pengendara tersebut datang dari arah Jalan Gaparta Ujung menuju Jalan Gatot Subroto, Kota Medan. Korban melintas dari arah Selatan. arah utara menuju arah selatan. Kereta api sudah dekat dari arah Binjai menuju ke Medan. Apa beliau menerobos gitu, Bang? Iya, menerobos karena ada sebagian warga dan pengendara itu sudah meneriakin, awas kereta Itu api, memang nggak ada awas kereta palang api." kereta apinya atau? Nah itu nanti kita tanya apa memang tidak ada palangnya atau gimana. Jadi ketika dihantam oleh kereta api, pria tersebut dengan sepeda motornya langsung terpental sejauh sekitar 50 meter. Tuh lumayan parah ya, Bang. Dan ya langsung meninggal di tempat. Jadi pihak kepolisian pun langsung datang ke lokasi dan mengevakuasi korban. Ini ada videonya Tribuners, jadi kita saksikan dulu video berikut ini. Losber Sitohang. Rosber. Losber Sitohang. Berarti dia tadi waktu lewat nggak tahu nih Pak ada kereta api atau nerobos saja? Dia nerobos saja, tadi sebenarnya sudah diceritain oleh warga yang lagi duduk di situ, di warung itu. Nah, selalu memang warga di sini selalu ketika ada kereta api sudah dekat, warga itu selalu menceriti pengendara sepeda motor maupun beca. Karena mobil kan udah nggak bisa lagi ya. Selalu ya seperti itu, tapi ya dia nerobos saja. Udah dibawa sekarang Pak jenazah? Sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara. Udah. Sama polisi tadi ya? Ya, kepolisian. Begitu juga dengan Polsuska. Kurang pukul 11:55 WIB. Kejadiannya gimana itu Pak? Korban tadi melintas dari arah utara menuju arah selatan. Tiba-tiba kereta api sudah dekat yang arah dari Binjai menuju ke Medan. Terjadilah kecelakaan di jalur kereta api ini. Dan korban terpental kira-kira 50 meter ke arah timur. Langsung meninggal dunia Pak Meninggal berarti? di tempat, satu orang korban. Warga mana ya Pak meninggal? Warga Rengas Pulau. Kalau untuk namanya Pak? Atas nama, bentar, saya Nah dari video yang kita lihat tadi memang tidak ada palang pintu rel kereta apinya ya. Jadi kita bisa langsung aja tanya sama reporter kita, ini ada Alfiansyah. Halo Bang Alfiansyah. Ya, halo Molly dan juga Bang Tazli. Baik, Bang Alfiansyah, silakan langsung diceritakan untuk kronologi kejadian peristiwa ini, Bang.
Ya, baik Molly, Bang Tajli dan juga Tribuners. Ya, memang tadi siang terjadi kecelakaan kereta api di Jalan Pantai Timur, Kecamatan Medan Helvetia, di mana saat itu ada seorang pengendara sepeda motor yang ditabrak oleh kereta api dari jurusan Binjai Medan. Nah, setelah terlibat kecelakaan tersebut, korban sempat terpental bersama sepeda motornya itu sekitar 50 meter begitu. Nah, korban pun akhirnya meninggal di tempat. Tadi kejadian itu juga sempat menghebohkan warga di sana karena menurut pengakuan dari warga di sana ketika kereta ini ingin melintas begitu, sudah terdengar lah gitu klakson-klaksonnya. Warga pun sempat meneriaki si pengendara sepeda motor ini agar tidak melintas, namun tidak dihiraukan sehingga terjadilah kecelakaan tersebut. Memang suasana di lokasi pada saat itu sedang sepi begitu, hanya ada 2 sepeda motor, sementara 1 sepeda motor lagi itu sempat berhenti, namun si pengendara yang meninggal ini tidak menghiraukan, dia hanya langsung melakukan melintas di perlintasan tersebut hingga akhirnya terjadi kecelakaan tersebut. Nah, memang untuk lokasi tersebut tidak ada pelang begitu, pelang pengingat ataupun pelang dari kereta api. Warga di sana juga mengatakan sudah beberapa kali ya meminta agar pemerintah ataupun PT dari kereta api sendiri untuk memasang pelang di kawasan tersebut. Namun sampai hari ini tidak ada begitu. Hanya ditaruh besi saja, besi pembatas jalan agar mobil tidak melintas di kawasan tersebut. Nah, menurut informasi juga di kawasan itu sudah sering terjadi kecelakaan. Namun baru kali ini saja yang meninggal dunia. Sebelumnya seperti apa emang ya Bang? Nggak sampai meninggal gitu? Cuman luka? Nggak sampai meninggal, hanya luka-luka saja. Namun memang menurut pengakuan dari warga itu sebelum dipasang besi pembatas jalan itu, mobil kan sering melintas di kawasan tersebut. Nah, terakhir kejadian memang ada mobil Fortuner katanya yang terlibat kecelakaan, namun hanya mengalami luka. Nah, dari situlah pihak dari kereta api sendiri memasang pelang agar mobil tidak bisa melintas di kawasan tersebut. Bukan pelang ya, tapi besi ya? Iya, hanya besi saja begitu. Memang selama ini menurut pengakuan warga, siapapun yang melintas ketika ada kereta api, warga di sana sering mengingatkan begitu agar tidak menerobos ketika kereta api itu melintas. Namun sebagian warga itu banyak yang bandel begitu karena tidak ada pelang di sana, begitu Molly dan Bang Tajli. Nah, Alfiansa, ketika selesai ditabrak itu apakah ditemukan misalnya earphone di mungkin dia pakai telinga nggak korban, dengar gitu. makanya korban ini tidak mendengar teriakan dari warga? Ya, untuk jenis benda-benda itu memang tidak ada ya Bang, entah karena memang hancur karena kondisi jenazah juga tadi sudah sangat tragis ya Bang. Bagian wajahnya itu hancur seketika dan juga sepeda motornya juga ikut hancur begitu Bang. Dan di lokasi tidak ada Bang ditemukan benda-benda seperti earphone atau dan lain sebagainya. Korban saat itu memakai helm? Untuk korban sepertinya memakai helm ya Bang, karena dia tuh tujuannya itu ingin ke Gatot Subroto gitu, mengarah ke kota Medan dari Jalan Gaperta Ujung Bang. Gitu, Bang. Baik, saat ini korban sudah dikebumikan atau belum Bang Alfiansyah? Ya, saat ini menurut keterangan dari pihak kepolisian, untuk jasad korban itu dibawa ke rumah sakit Bayangkara untuk dilakukan pemeriksaan dan menunggu dari keluarga menjemput. Oke, Bang Alfiansyah, ini kan tadi terkait pelang yang belum dipasang oleh pihak, itu berarti disub atau enggak Bang? Nah, ini biasanya jadi ini juga perdebatan juga di beberapa kali kita konfirmasi ke Dishub, itu tugasnya PT KAI, tapi kita konfirmasi ke PT KAI itu tugasnya Dishub. Oke, Abang ada konfirmasi nggak terkait pelang ini ke Dishub atau ke PT KAI sendiri Bang? Ya, untuk terkait itu memang belum ada kita lakukan follow up ataupun menanyakan terkait itu. Namun
Kepling sendiri mengatakan memang hal tersebutlah yang menjadi kebingungan karena dia sempat beberapa bulan lalu ngomong kepada Wali Kota Medan. Nah, Wali Kota Medan berjanji akan membangun pelang di sana. Namun hingga saat ini memang belum ada pengerjaan untuk terkait pembuatan pelang pintu perlintasan di sana. Gitu. Oke, masih ada kebingungan juga ya. Jadi sampai wali kota juga ikut turun tangan tuh, cuman masih belum juga dibuat ternyata. Iya, dan juga masih banyak lain di daerah lain yang Iya, kondisinya sama nggak cuman itu seperti aja, ini. Iya. tempat lain. Baiklah, Bang Alfiansyah, terima kasih Bang atas laporannya. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore, Alfian. Ya, selamat sore Bang Tajli dan Mbak Moli. Ya itu dilemanya seperti itu dari dulu kan kita sering, karena kan wartawan ini sebagai kontrol sosial ya. Kalau ada kecelakaan seperti ini kita pinginnya ada solusi dari pemerintah. Namun setiap kali kita konfirmasi ke PT KAI, mereka bilang itu tugasnya di SUB. Lempar-lempar ya. Lempar-lempar. Jadi sebenarnya sampai sekarang pun kita nggak tahu itu tugasnya siapa Bang. Sampai sekarang nggak ya. tahu. Coba lu PT KAI atau dari Deshub memberikan kejelasan nih ya, sebenarnya siapa yang bertanggung jawab untuk pemasangan pelang untuk kereta api, rel Lebih kereta tepatnya api. lagi palang pintu Palang, kereta api. Kalau pelang kan hanya sebatas himbauan aja kan. Palang pintu kereta api ya. Jadi untuk supaya kita tahu nih ketika ada lokasi atau titik yang belum ada palang pintu kereta api itu kita bisa informasikan ya kan Bang, karena itu bahaya. Jangan tunggu ada korban baru dipasang. Iya. Apalagi katanya tadi ternyata di tempat tersebut tuh udah sering terjadi kecelakaan, tapi yang inilah yang terparah yang sampai memakan korban. Kalau kita lihat tadi banyak hilir mudik masyarakat memakai kendaraan dan itu menjadi sangat vital untuk Bukan dibuat. karena mobil nggak lewat jadi lebih aman, nggak gitu juga. Tetap palang Iya. pintu kereta api itu yang penting kan Bang. Apalagi tadi ada anak sekolah lewat hilir mudik, sangat berbahaya. Ada juga tuh Bang di dekat UMSU juga ada tuh kereta api yang nggak ada palang pintunya, termasuk Kemudian banyak tuh. di Ayahanda juga kan yang di ujung itu Ayahanda. Padahal kayak itu jalan yang paling sering dilewati kan gitu, untuk lebih berhati-hati. Warga juga lebih waspada kalau ada palang pintu otomatis. Baiklah Tribuners, kita langsung aja nih kalau gitu lanjut ke berita ketiga nih. Jadi diduga ada kecurangan dalam penyeleksian peserta pemilihan panitia pemungutan suara atau PPS sekecamatan Kota Medan di tahun ini. Hal itu diketahui berdasarkan amatan Tribun Medan. Ada 6 peserta PPS yang tidak lulus dari berbagai kecamatan datangi kantor Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Jalan Sebahorek siang ini, hari Selasa 24 Januari 2023. Di mana setiba di lokasi 6 orang tersebut tidak bisa bertemu dengan Ketua Bawaslu Kota Medan Payung Harahap. Itu kenapa bisa disebut kecurangan coba Bang? Karena salah satu dari mereka menyatakan bahwasannya dia udah ikuti tes CAT itu komputer asisten tes. Oke. Dia peringkat 1. Namun lama-kelamaan namanya itu disebutkan tidak lolos dalam tes itu. Jadi muncullah kecurigaan bahwasannya jangan-jangan nih ada pesanan dari panitia yang diselipkanlah nama dari pesanan itu sehingga tersingkirlah nama dia. Iya. Untuk mengkonfirmasi itu Datanglah mereka datang ke kantor Bawaslu Kota Medan. 6 orang tadi ya Bang 6 yang orang. merasa seperti itu ya. Namun mereka kecewa karena saat datang ke situ tidak ada yang bisa menjelaskan dari perwakilan Bawaslu Kota Medan. Tapi kan kita sering duduk depan Bawaslu ya. Yang Kota Medan yang ini apa yang dia ada Malik? Ini kan Sebahorok, bener itu. Iya. Kan kita sering nongkrong di depannya. Kemarin kan Memang waktu sepi. nongkrong kita pas seleksinya itu. Oh iya. Iya, dari masing-masing kecamatan kan. Jadi Oke. ada videonya ya Bang? Nah, ada videonya nih. Kita saksikan dulu video berikut ini. Foto aja Bu. Oke.
CAT saya peringkat 1 di Kelurahan Ditpora. Nah, namun dalam penetapan KPU Kota Medan yang dirilis hari Senin kemarin, nama saya urutan terakhir dan cadangan. Nah, jadi yang menjadi tanda tanya besar bagi kami yang sebagai peserta PPS, calon PPS, ada indikasi kecurangan di sini. Untuk apa KPU menyelenggarakan seleksi ujian tertulis, namun pada akhirnya di tingkat wawancara yang akan ditetapkan sebagai PPS terpilih. Nah, artinya kan, bagaimana kita mewujudkan 11 prinsip pemilu itu, jujur, bersih, kepastian hukum, kalau dalam proses penyelenggaraan seleksi panitia PPK atau PPS ini ada indikasi dugaan kecurangan di dalamnya. Apalagi saya mencoba untuk mempelajari PKPU nomor 8 tahun 2022, tidak ada kompetensi PPK untuk mewawancarai para calon PPS. Nah, terjadi di wawancara itu, saya rasa bukan hanya di kelurahan saya saja yang mewawancara itu adalah PPK. Nah, gimana? Tanda kutip pada satu orang lah, tapi saya nggak pasti. Saya masih ada harapan lah seperti itu kan. Ternyata semalam ada keluar namanya yang menang. Saya hanya di urutan cadangan nomor 5. Jadi ibaratnya pertanyaannya, apa tidak ada keistimewaan juara pertama ujian online di KPU? Dalam artian diduga ada orang dalam lah ini Iya, Bu, ya? soalnya saya merasa pada saat wawancara ujian PPS itu semua pertanyaan bisa saya jawab, bahkan over pertanyaan, terutama soal batas-batas kelurahan Beringin. Ya, harapan Saya bisa menjawab semua pertanyaan, tapi ya apa mereka sudah punya pesertanya atau mereka gimana? Kalau memang mereka sudah punya pesertanya. Nah itu ya, diduga ada kecurangan nih ya Bang di Bawaslu terkait pemilihan PPS itu. Bang, emang kira-kira berapaan tuh Bang gaji dari menjadi PPS? Aku nggak tahu pasti ya, tapi biasanya itu dia pas mau dekat-dekat periode pemilu baru digaji. Oh, sebelum-sebelumnya tuh enggak? Setauku nggak. Ketika ada rangkaian, udah mulai rangkaian, nah mereka bekerja kan. Itu sebulan apa berapa lama durasi biasanya Bang? Ya kalau nggak salah sih sekitar sebulan gitu. Aku kurang jelas juga karena nggak pernah ikut. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Sama sih kita ya. Ini langsung aja deh kalau gitu kita ke reporter kita, ada Anissa. Halo Kak Anissa. Halo Kak Moli dan Bang Tajli, selamat sore. Selamat sore. Kak, ini gimana Kak terkait adanya unjuk rasa lah ya. Habis sudah unjuk rasa ke kantor Bawaslu tadi. Apakah sudah berhasil nih para 6 orang peserta yang dinyatakan tidak lulus ini menemui Ketua Bawaslu Kota Medan tadi? Tadi memang sempat di kantor Bawaslu itu ada 6 orang dari beberapa kecamatan, di antaranya Kecamatan Medan Selayang dan Medan Baru, di mana mereka ini mengeluhkan terkait diduga adanya kecurangan pada saat tes wawancara kemarin. Sebab di antara mereka ini kebanyakan pas ketika ujian CAT itu berada di peringkat pertama, namun ketika wawancara mereka berada di peringkat terakhir. Hampir 6 semuanya kayak gitu ya Kak? Iya, nah dan Oke. itu menjadi pertanyaan besar bagi mereka, kenapa mereka bisa berada di peringkat paling bawah, sementara teman-temannya yang tadinya itu di bawah mereka menjadi peringkat pertama. Nah bahkan tadi Ibu Imelda yang juga berasal dari Kecamatan Selayang ini juga menyatakan bahwa sebelumnya dia sudah mengetahui nama-nama yang bakal lulus sebelum tes wawancara. Namun memang pas saat itu mereka tidak percaya bahwa nama-nama itu benar-benar sudah dititipkan. Bakal lulus gitu ya. Tetapi ketika sudah pengumuman kemarin, hari Senin kemarin, itu nama-nama yang mereka lihat, Ibu Melda ini lihat, memang benar-benar
nama-nama yang sudah disebutkan dari beberapa orang yang ia kenal di KPU ataupun Bawaslu. Nah, memang tadi mereka sempat ingin bertemu dengan Ketua Bawaslu Medan, yakni Pak Payung Harahap, namun sampai mereka di sana dikatakan bahwa Pak Payung ini tidak hadir. Jadi mereka hanya bertemu dengan stafnya dan memberikan berkas-berkas yang ada. Tapi saat kita konfirmasi tadi dengan Pak Bawaslu, pihaknya Pak Payung ini pihaknya berjanji akan turut mendengarkan laporan dari mereka dan nantinya itu akan ditindaklanjuti oleh pihak Bawaslu. Dan tadi kita juga sempat konfirmasi ke pihak KPU, di mana penyelenggara dari PPS ini kan merupakan dari pihak KPU, di mana itu Ketua KPU Medan menyatakan bahwa adanya tidak lolosnya mereka dan melaporkan ke Bawaslu itu suatu hal yang wajar dan dimaklumin, sebab setiap tes pasti ada titik menang dan kalahnya, dan itu mereka akan siap bertemu langsung dengan pihak 6 dari yang berkeluh kesah di Bawaslu ini. Begitu, Molly. Oh, jadi Ketua KPU sudah memberikan tanggapannya ya terkait permasalahan ini ya, Kak, yang sebelumnya belum bisa dikonfirmasi ya. Terus gimana tuh, Kak? Apakah bakal ditinjau ulang untuk 6 orang ini atau memang ya nggak ada kejelasan seperti itu? Memang seperti itulah hasilnya. Sejauh ini tadi menurut pihak KPU, menurut pihak Pak Bawaslu yaitu Pak Payung menyatakan akan menelaah ulang dan melihat kembali berkas-berkas yang mereka berikan tadi. Namun sejauh ini belum tahu apakah akan ditindaklanjuti ulang atau mereka diberi ke tingkat diluluskan atau gimana, tuh belum ada kelanjutan sampai saat ini, Kak. Cuman tadi Pak Bawaslu bilang bahwa mereka akan menindaklanjuti seperti itu, Kak. Oke, Kak, aku jadi mau tanya tuh, untuk jadi PPS ini gajinya emang berapa dan berapa lama, Kak, kerjanya? Tahu sejauh ini menurut dari yang informasi yang kita dapat, memang PPS ini digaji sesuai time kerjanya, Kak. Jadi misalnya satu time kerja ini dalam pengurusan KPU itu nanti ada lagi uangnya, jadi nggak nentu kayak gitu. Tapi itu pun saya dapatkan dari Bu Melda tadi gitu. Oh, Bu Melda sebelumnya udah pernah ikut PPS ini juga? Enggak, belum. Cuman dia mendapatkan informasi dari orang-orang yang sesudahnya gitu, Kak. Oh, jauh ya. Nah, dari 6 orang ini sebelumnya udah pernah nggak ikut PPS, Kak? Atau baru ini pertama semua? 6 orang ini belum ada yang pernah ikut, baru pertama kali. Dan semua, mereka pada ujian CAT itu berada di peringkat pertama, namun pas wawancara itu mereka berada di peringkat akhir semua. Dan bahkan kata Melda ini yang rata-rata dipilih itu yang sudah pernah melakukan atau mengikuti PPS ini, Kak. Oh, yang lulus malahan kebanyakan yang sudah pernah ikut. Oh, iya, oke. gitu, Kak. Baiklah kalau gitu. Ada, Bang? Udah cukup. Oke, kalau gitu terima kasih Anissa atas laporannya. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore. Selamat sore. Jadi aku baru ingat itu, kalau nggak salah dia misalnya di pemilu satu hari itu berapa? Misalnya 800.000 ditambah uang makan 100.000, 900.000. Oh, selama kegiatan pemilunya selama aja. Kegiatan pemilu. Persiapannya nggak ada, Bang? Persiapannya mungkin di rapat. Misalnya rapat pertama dapat 150.000 plus uang makan gitu-gitu. Nah, kemudian pemilu kedepannya beda lagi anggarannya, sesuai dengan anggaran secara keseluruhan dari KPU pusat. Oh, beda-beda. Makanya kalau 1 hari 800.000 lumayan kali lah. Misalnya, karena itu kerjanya capek juga dari subuh-subuh sampai malam-malam gitu kan. Apalagi waktu bahasanya subuh-subuh. Apalagi waktu pemilu serentak yang kemarin itu. Yang presiden semua kan. Itu bisa sampai 3 sampai 4 hari kan mereka begadang terus untuk nyusunin laporan itu. Cuman kan tanggung jawab menjadi PPS ini juga besar kan, Bang. Kayak banyak juga di tempat-tempat nih TPS-nya. Ternyata kayak banyak yang orang demo jadinya gitu, ada juga kan karena nggak sesuai menurut mereka warga. Protes-protes, kemudian ada juga yang mungkin godaannya. Godaan ya. Itu makanya kayak harus kuat mental lah ya. Jadi untuk para PPS yang sudah terpilih juga semoga kalian menjalankannya dengan baik dan benar. Amanah ya, benar. Jangan sampai melencong sana sini ya. Apalagi nanti udah jadi merusak nama baik, jangan menyesal seperti Verdi Sambo. Jauh kan pengumpamaannya. Dia ya, Pak.
Udah ya kalau gitu. Baiklah Tribuners, itu dia 3 berita kita hari ini ya. Tadi yang pertama ada soal apa tadi? Apa? Di tebing tinggi penggerebekan. Oh ya, penggerebekan pasangan yang bukan suami istri ya, dilakukan razia dan sudah mendapatkan nasihat dan dipanggil orang tua juga ya, Bang. Benar. Terus yang kedua tadi ada soal kecelakaan rel kereta api. Gimana sih? Kecelakaan kereta api. Seorang pengendara sepeda motor yang tertabrak hingga meninggal di tempat. Terus ada berita ketiga tadi soal 6 orang calon PPS yang protes ke Bawaslu. Iya, terkait hasilnya yang tidak lulus ternyata, padahal waktu di tes nomor 1 ya sebelumnya. Iya, dan yang nyeleksi itu KPU ya, bukan Bawaslu. Iya. Bawaslu itu hanya tempat melapornya mereka. Oke deh. Itu dia Tribuners 3 berita kita hari ini. Aku mau ingatin kalian jangan lupa untuk terus saksikan Selamat Sore Medan dari hari Senin sampai Jumat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tapi kalau mau nonton aku yang cantik dan ganteng ini setiap hari Senin, cuman ini switch ya karena semalam saya libur ya, Pak. Ya, dan juga ikuti terus berita-berita update kita di web kita medan.tribunnews.com dan di media sosial kita ada apa aja? Ada Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, terus Snack Video, masih banyak lagi tentunya semua media sosial ya, bisa kalian search. Yang penting ada centang birunya, sudah terverifikasi, itulah Tribun Medan yang asli. Jangan sampai ngikutin tiba-tiba Tribun Medan yang tidak official. Ada juga YouTube-nya. Oh iya, Tribun Medan Explore ya. Kalau Tribun Medan Explore itu memang punya kita, itu untuk mengulas tempat wisata, objek wisata, kuliner yang ada di Sumatera Utara, Tribuners. Baiklah kalau gitu, aku Molly, aku Tazli, dan juga kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan.